Bayangkan sebuah wilayah kecil di ujung timur Nusantara, Timor Timur. Dulu, wilayah ini pernah menjadi bagian dari Indonesia selama hampir seperempat abad. Namun, pada tahun 1999, dunia menyaksikan peristiwa bersejarah, yaitu Timor Timur memilih untuk merdeka dan akhirnya berdiri sebagai negara baru bernama Timor Leste. Bagaimana sebenarnya sejarah panjang hingga perpisahan itu terjadi? Mari kita telusuri secara ilmiah, objektif, dan berdasarkan fakta sejarah. Akar kolonial. Sejarah Timor Timur tidak bisa dilepaskan dari masa kolonialisme Eropa. Sejak abad ke-16, Portugis datang ke Pulau Timor untuk berdagang cendana, yaitu komoditas yang sangat berharga saat itu. Sementara itu, di bagian barat pulau, Belanda ikut membangun pengaruhnya melalui VOC. Kedua kekuatan kolonial ini akhirnya membagi Pulau Timor menjadi dua wilayah, yaitu Timor Barat di bawah Belanda yang kini menjadi bagian dari Indonesia, dan Timor Timur di bawah Portugis. Perjanjian resmi pembagian wilayah ini ditetapkan dalam Perjanjian 1859 antara Portugis dan Belanda. Sejak saat itu, Timor Timur berkembang terpisah dari dunia Melayu dan Indonesia, membentuk identitas kolonial yang berbeda, yaitu berbahasa Portugis, beragama Katolik, dan memiliki sistem pemerintahan Eropa. Pendudukan Jepang dan kembalinya Portugis. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Timor Timur pada tahun 1942. Pendudukan ini sangat brutal, yaitu ribuan rakyat Timor tewas akibat pertempuran dan kelaparan. Setelah Jepang menyerah tahun 1945, Portugis kembali berkuasa. Sementara Indonesia merdeka pada 1945 dan kemudian diakui pada 1949, Timor Timur tetap menjadi koloni Portugis, yaitu satu dari sedikit wilayah di Asia yang masih berada di bawah kekuasaan Eropa hingga tahun 1970-an. Revolusi di Portugal dan gelombang dekolonisasi. Tahun 1974 menjadi titik balik. Di Portugal terjadi revolusi Anyelir, sebuah kudeta militer damai yang menumbangkan rezim diktator Salazar. Pemerintah baru Portugal kemudian memutuskan untuk melepaskan semua jajahan mereka, termasuk Timor Timur. Keputusan ini membuka ruang politik di Timor Timur. Berbagai partai muncul, yaitu UDT atau Uni Democratic Timor yang pro-Portugis, Fretilin atau Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente yang ingin kemerdekaan penuh, dan APODETI yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Awalnya UDT dan Fretilin bekerja sama, tetapi kemudian pecah, dan pecahnya aliansi ini menyebabkan Perang Saudara pada tahun 1975. Perang Saudara dan masuknya Indonesia. Perang Saudara berlangsung singkat tapi berdarah. Fretilin menang dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur pada 28 November 1975. Namun 10 hari kemudian, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, yaitu invasi militer besar-besaran yang dimulai pada 7 Desember 1975. Pemerintah Indonesia saat itu di bawah Presiden Soeharto menyebut langkah ini sebagai tindakan penyelamatan untuk mencegah komunisme menyebar di Asia Tenggara di tengah situasi Perang Dingin. Dari sisi internasional, Amerika Serikat dan Australia diam-diam memberikan lampu hijau karena khawatir Timor Timur akan menjadi sekutu blok kiri. Integrasi ke Indonesia. Pada 1976 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur yang kemudian menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Hasilnya, pada 17 Juli 1976, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Namun integrasi ini tidak diakui oleh PBB. Dalam pandangan dunia internasional, Timor Timur masih dianggap sebagai wilayah jajahan Portugis yang belum selesai proses dekolonisasinya. Konflik dan pelanggaran HAM. Meski secara administratif menjadi bagian dari Indonesia, situasi di lapangan tidak stabil. Perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Fretilin dan sayap militernya, Velintil, terus berlanjut di daerah pegunungan. Militer Indonesia melakukan operasi keamanan selama bertahun-tahun. Sejumlah laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penghilangan, dan kekerasan terhadap warga sipil. Peristiwa paling terkenal terjadi pada 12 November 1991, yaitu tragedi Santa Cruz. Ratusan demonstran muda Timor Timur tewas ditembak saat upacara pemakaman di Dili. Kejadian ini terekam kamera jurnalis asing dan disiarkan ke seluruh dunia, membangkitkan tekanan internasional terhadap Indonesia. Perubahan politik dan referendum. Setelah Soeharto mundur tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menghadapi tekanan internasional yang besar. PBB dan pemerintah Australia mendorong agar Indonesia memberi kesempatan rakyat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Pada 27 Januari 1999, Habibie membuat keputusan bersejarah, yaitu rakyat Timor Timur akan diberi hak untuk memilih.
yaitu tetap bersama Indonesia dengan otonomi khusus atau merdeka. PBB melalui UNAMED atau United Nations Mission in East Timor mengawasi referendum ini. Hasil referendum dan kekacauan. Referendum dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Hasilnya mengejutkan dunia, yaitu 78,5% rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Namun, setelah hasil diumumkan, pecahlah kekacauan besar. Kelompok pro-integrasi dan milisi bersenjata menyerang warga dan menghancurkan infrastruktur. Ribuan orang tewas dan sekitar 250.000 penduduk mengungsi ke Timor Barat. Dunia internasional kemudian menekan Indonesia untuk mengizinkan pasukan perdamaian PBB masuk. Akhirnya pada September 1999, Interfaith atau International Force for East Timor yang dipimpin Australia masuk untuk memulihkan ketertiban. Lahirnya negara baru. Setelah masa transisi di bawah administrasi PBB selama hampir 3 tahun, pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi merdeka dan berganti nama menjadi Repubblika Demokratika de Timor-Leste. Presiden pertama yang dipilih adalah Sanana Gusmao, mantan pemimpin gerilya Fretilin. Sejak saat itu, Timor-Leste berdiri sebagai negara merdeka yang diakui dunia internasional. Dari koloni Portugis hingga menjadi Republik Muda, perjalanan Timor Timur mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya soal kekuasaan, yaitu tetapi tentang identitas, pilihan, dan perjuangan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya.